Halo Sobat Unila, selamat datang di sosialisasi program penerimaan mahasiswa baru Universitas Lampung tahun 2022. Podcast ini merupakan program kerjasama antara jurusan Ilmu Komunikasi dengan panitia penerimaan mahasiswa baru Universitas Lampung. Podcast ini bertujuan untuk memperkenalkan jurusan-jurusan yang ada di Universitas Lampung. Podcast ini bisa banget untuk memberitahu kepada mahasiswa baru yang ingin mendaftar ke Universitas Lampung dan untuk mahasiswa baru untuk mengetahui jurusan-jurusan apa aja yang ada di Universitas Lampung. Oke, bersama saya Muhammad Yoga Saputra yang akan menemani Sobat Unila. Kita akan membahas tentang prodi S1 Teknologi Industri Pertanian Fakultas Pertanian. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Boleh memperkenalkan diri Pak? Oke, baik. Nama saya Harun Al-Rasid ya kalau lengkapnya. Jadi saat ini menjabat sebagai Ketua Program Studi Teknologi Industri Pertanian atau biasa disingkat ini TIP. TIP ya Pak ya? TIP, jadi Teknologi Industri Pertanian, singkatannya TIP. TIP ya Pak. Oke. Baik, saya Tanto Pratondo Utomo, ya, bertugas tambahan saat ini sebagai Sekretaris Jurusan Teknologi Hasil Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Jadi sebagai tambahan penjelasan bahwa program studi Teknologi Industri Pertanian merupakan salah satu program studi yang ada di jurusan Teknologi Hasil Pertanian. Program studi yang lain adalah program studi S1 Teknologi Hasil Pertanian atau THP. Ya, dan satu lagi program studi Magister Teknologi Industri Pertanian. Baik. Langsung saja kali kita sambil bincang-bincang. Oke, ya, baik. Oke Pak. Mau bertanya Pak, bagaimana awal mula cerita dan hasil terbentuknya program studi S1 Teknologi Industri Pertanian? Oke, jadi begini. Kebetulan ini Pak Sekjurs ya, Sekretaris Jurusan ya. Yeah. Waktu penyusunan program sehingga akhirnya program studi TIP ini bisa disetujui, itu beliau ini orang yang sibuk sebenarnya. Orang yang paling berperan ya. Oh, yang berperan. Jadi mulai dari proposal segala macam ini beliau ini yang mengkoordinir. Koordinasi semuanya. Nah, jadi saya kira beliau aja yang menjelaskan gimana kronologisnya kira-kira gitu ya kan. Jadi kalau kita berbicara tentang program studi Teknologi Industri Pertanian atau TIP, itu tidak bisa lepas dari saudara tuanya adalah program studi Teknologi Hasil Pertanian. Jadi awal mulanya yang ada di Fakultas Pertanian itu adalah program studi Teknologi Hasil Pertanian yang terbentuk pada tahun 1990 resminya, ya kan. Dan kemudian dengan berjalannya waktu, ya, akhirnya setelah akreditasi program studi Teknologi Hasil Pertanian tahun 2015 tepatnya diputuskan untuk dimurnikan, ya. Artinya program studi THP itu dimurnikan ilmunya dan sebagian dari yang dipelajari oleh teknologi pertanian dibuat program studi Teknologi Industri Pertanian. Oh, berarti pecahan dari THP ya Pak? Iya, sebenarnya lebih difokuskan. Ya. Jadi misalnya sebagai contoh THP itu agak mirip kalau kita lihat saudara tua kami itu adalah IPB. Ya, lebih mendekati ilmu pangan ya. Tapi TIP ada sendiri TIP. Jadi asal mulanya begitu, karena THP program studinya harus A, dimurnikan ilmunya, akhirnya kami memutuskan untuk membuat suatu program studi baru yaitu Teknologi Industri Pertanian pada tahun 2015. Oh, berarti terbentuknya di tahun 2015 ya Pak? Disetujui 2016. Oh, disetujui 2016. Akhirnya karena sudah tanggung, kemudian menerima program mahasiswa baru di tahun 2017. Oh, berarti baru sekitar 5 tahun berarti Pak? Iya, baru meluluskan 2 angkatan. Oh, 2 angkatan ya, Pak. 2017 dan 2018. Kalau masalah akreditasi itu untuk TIP itu bagaimana Pak? Jadi Pak Kaprodi ini yang ngurus sebenarnya kalau sudah terbentuk memang bagian kami ya, selanjutnya akreditasi kan memang harus ada ya. Jadi kalau tidak salah tahun 2018 itu dapat. Memang harus B dulu gitu kan. Memang akan situ karena ada salah satu komponen alumni yang kita belum punya. Ya, jadi
sudah terakreditasi B. Oh, sampai sekarang masih Ya, B. jadi alhamdulillah bahwa walaupun program studi baru kita sudah bisa dapat akreditasi B. Ya, sebenarnya tidak lepas dari jasa tadi THP sebagai saudara tua itu. Karena apa? Karena sebenarnya fasilitas segala-galanya itu sama dengan fasilitas yang dipunyai oleh THP yang memang sudah A gitu kan. Nah, jadi satu-satunya yang belum dipunya oleh TIP ya alumni, namanya baru gitu kira-kira begitu. Berarti bisa dibilang adanya THP berarti. Iya, adanya lah gitu kira-kira. Tapi alhamdulillah kalau udah bisa dapat B itu baik, untuk ya, baru bagus, udah bersyukur itu ya. Jadi berarti pengakuan dari Dikti itu cukup bagus untuk kita gitu kan. Nah, cuman saya tambahkan sedikit boleh ya. Oke, boleh, Pak. Jadi memang karena saya sebenarnya kalau senioritas jauh lebih senior dari Pak Tanto ya. Ya, kenapa? Belum dia pernah jadi mahasiswa saya kok. Gitu kira-kira ya. Jadi memang jurusan THP awal-awalnya itu dosen-dosennya itu berkeahlian dua sebenarnya. Teknologi pangan dan teknologi industri pertanian. Awal-awalnya seperti itu. Tetapi ketika didirikan THP dulu. THP dulu. Jadi dosennya teknologi pangan dan teknologi industri pertanian. Tapi nama jurusan atau program studinya itu adalah THP. Nah, gitu kira-kira kan. Otomatis dosen yang berkeahlian teknologi pangan dan teknologi industri pertanian ini bertambah terus kan, tapi tetap dinaungi oleh THP. Tapi sesuai dengan perjalanan itu, ketika dosennya sudah lebih cukup jumlahnya, akhirnya didirikanlah TIP. Itu kira-kira. Jadi memang saudara, tetapi bidang itu kalau kita merujuk ke universitas lain, kayak IPB misalnya, itu udah dari tahun 80-an mereka sudah THP itu sudah tidak ada lagi. Yang ada itu teknologi pangan dan teknologi industri pertanian. Kita sebenarnya kalau membandingkan dengan IPB tadi udah terlambat. Terlambat. Makanya aneh tapi nyata kan? Iya, aneh. TIP udah punya S2. Dari tahun berapa? 2000. Oh, udah punya S2 dulu. Iya, lucu kan? Itu kira-kira. Tapi itulah alhamdulillah semua kan. Iya. Kira-kira. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya kali Pak. Ya. Dalam penerimaan mahasiswa baru ini, pada prodi ini berapa rata-rata jumlah mahasiswa yang diterima, Pak? Nah, kalau jumlah yang diterima sesuai dengan tadi ya banyak faktor. Pertama kemampuan kita, kedua juga terlibat polisinya universitas dan fakultas. Nah, pada tahun awal kita hanya menerima, tahun awal itu adalah tahun 2017 kita hanya menerima 35 mahasiswa. 35 mahasiswa, Pak. Kemudian tahun 18 udah mulai sekitar 50 ya. Bertahap ya, Pak. Bertahap 50, dan terakhir ini tahun 2021 ini yang drastis ya. Itu udah 75 mahasiswa. Berarti untuk di tahun 2022 ini berarti bertambah lagi ya, Pak? Ini kembali ke polisi universitas lagi. Kalau yang kita daftarkan itu 100 malah. 100 di tahun 2022. Berarti setiap tahun selalu meningkat berarti ya, Pak? Setiap tahun selalu meningkat, cuma tidak ke depan. Mungkin kita juga tahu diri gitu kan. Artinya ya kalau ditingkatkan lagi nanti bisa lebih banyak lagi. Kayak apa lagi kelas kita memang lebih banyak lebih baik kan. Tapi dari mungkin dari kelas segala macam. Dari kelas, dari dosen kan. Keterbatasan yang itu kira-kira kan. Lanjut kali kita ya, Pak. Kira-kira apa nih yang dapat Bapak sampaikan harus disiapkan selain tes akademik untuk masuk di program studi teknologi industri pertanian? Oke, jadi sebenarnya kita kan ketika menerima mahasiswa baru itu memang kalau dulu ya, ini kan kita kan dapat informasi lagi, kalau tidak salah tidak ada lagi istilah IPA IPS bahasa itu kan. Iya. Nah ini nih kan ya rencana dari Dikti gitu ya, nggak ada lagi. Oleh karena itu kalau tadi saya mengatakan kalau selama ini kita terima dari yang IPA, sekarang nggak bisa lagi gitu. Oh, campur berarti. Harus campur karena di SMA tidak ada lagi
penjurusan itu Iya, gitu kan. benar. Jadi ya sudah, kita memang apapun yang disiapkan oleh departemen kementerian ya untuk lulusan SMA seperti apa, ya itu ya harus Dijalankan. dijalankan. Jadi kita nggak ada persiapan khusus bagi mereka. Ya, untuk mereka ya kita terima saja itu. Ya. Dari dulu seperti itu. Jadi maaf ngomong itu, kalau kita mau pinter semua anak SMA ya kita terima. Mau Iya. bodoh semua Terima juga. kita terima juga. Namanya belajar ya, Namanya belajar di level itu kan. Iya, level. Bukan urusan perguruan tinggi untuk menyiapkan anak SMA-nya gitu. Iya benar. Nah, Dari jadi ini. seorang diri sendiri sebenarnya. Ya, cuman ya tentu kadang-kadang mahasiswa kan, bukan mahasiswa, maksud saya siswa kan punya cara sendiri Iya. untuk mempersiapkan diri. Benar. Ya, karena ini kan kompetisi. Iya. Ada yang ikut bimbingan. Ya. Bimbingan itu akhirnya kan ini saya sarankan juga itu, ikut bimbingan itu bagus itu kan. Bagus. Kenapa? Karena kompetisi kan yang penting kita ada unggul dikit jadilah kan. Iya. Kalau iya gitu kan. Ada yang ikut bimbingan, kita enggak, kalah yang Kalau enggak kan. Iya benar. Ini yang unggul. Ya, itu aja paling-paling saya bisa mengatakan ya, mahasiswa lulusan SMA itu harus berusaha untuk lebih unggul dari yang lain agar bisa keterima. Iya. Ya, saya Benar. kira tidak hanya di TIP, di FISIP juga, Fakultas-fakultas di lain, fakultas lain. jurusan-jurusan lain ya Pak. Ya, kalau mau unggul kayak Iya. kamu juga saya kira begitu kan. Ya. Rajin belajarnya mungkin kan. Iya bisa dibilang seperti itu ya Pak. Ya itu. Terus selanjutnya nih Pak, apa aja sih Pak yang dipelajari yang dari program studi teknologi industri pertanian? Oke, mungkin Pak Tanto bisa Ya. tambahkan nih. Jadi kalau kami ya, mungkin sebagai menginformasikan ya, memang nanti semoga informasinya komprehensif dengan THP ya. Iya. Jadi kalau di TIP itu kami memberikan nanti pilar-pilar tentang agroindustri, ya kan. Jadi domainnya adalah agroindustri, teknologi industri pertanian itu, dan cocok di Lampung. Memang bumi agroindustri lah di Lampung. Di Lampung. Ya. Nanti kalau pilar kami itu ada manajemen industri, agroindustri, kemudian teknologi proses agroindustri, rekayasa sistem agroindustri, dan pengendalian lingkungan agroindustri. Nanti terkait dengan kira-kira mahasiswa cocoknya siswa mana dari SMA bisa dilihat kan, manajemen, bagaimana tentang Banyak teknologi pilihannya, proses, Pak. bagaimana. Nah itulah kira-kira nanti kami juga belum dapat bayangan nanti kalau SMA ini sudah tanpa jurusan, ya berarti ya yang mempelajari seperti itu yang kira-kira cocok dengan kami. Iya ya. benar Pak. Nah, kira-kira demikian. Jadi khususnya domain besarnya adalah agroindustri. Domain Jadi besar- industri hasil pertanian lah, kira-kira demikian. Kan banyak di Lampung ini ya, Iya. mulai dari gula, kelapa sawit, kan karet, segala macam yang itu kan kita punya di sini. Iya benar. Nah itu yang pilar yang akan dipelajari oleh kami. Mungkin nanti Pak Harun bisa menambahkan Pak. Ya. Jadi ya berarti itu ada 4 pilar ya, ada Iya. 4 pilar yang bisa di mahasiswa mau fokus di mana. Iya. Ya. Tapi secara umum sebenarnya keempat pilar itu mereka kuasai dulu, ya, bukan milih dulu ya. Nah dari 4 itu udah dikuasai relatif, tapi pilar mana yang fokus mereka itu bisa diinikan lagi, bisa Yang dipilih cocok lagi buat ya. mereka berarti Ya, Pak. nanti biasanya dalam tugas akhir Ya, memilih, memilih salah satu itu. dari pilar. Misalkan ada yang tertarik ke bidang manajemen agroindustri kan, oke ke situ. Ada yang tertarik ke lingkungan ke Iya. situ. Nah, cuman yang penting bagi kita, kenapa eksistensi program studi ini di mana sebenarnya? Itu yang paling penting ya, saya Iya. tambahkan sedikit bahwa kenapa misalkan kita selain tadi yang dikatakan faktor dosen dan sebagainya, kenapa kita mendirikan program studi ini? Sebenarnya kita lihat ke Lampung ya, ke Lampung itu industri apa sih yang berkembang? Iya. Kalau kita jalan-jalan misalkan ke jalan yang ke arah Sribawono sana kan banyak Iya, Sribawono, pabrik-pabrik pabrik-pabrik gitu ya, kan, Pak. itu semua adalah agroindustri. Nah, sayang sekali kalau artinya kita sebagai penonton gitu kan, ya, luar biasa potensinya, dan kita harus bisa menarik manfaat dari itu gitu kan. Artinya kita harus mengembangkan itu, juga kita menarik manfaat dari itu. Benar sekali. Itu satu. Kadang-kadang saya suka sama mahasiswa, coba Anda ke supermarket, saya bilang ya,
misalnya ke Matahari atau nggak usah itu ke Alfamart, Alfa atau Indomaret, Indomaret ya, Pak. saja. Apa produk yang dijual di Indomaret Di- itu? Nyaris 99% itu adalah produk agro industri. Ya, benar. Ya. Nah, jadi sebenarnya ini potensi sekali ya, karena dan memang Indonesia adalah negara itu ya, Industri. negara aslinya negara pertanian kan. Dari pertanian itu hasil pertanian kita berikan lagi nilai tambah istilahnya kan, kita buka industri. Iya. Nah, itu industri pertanian Iya. atau agroindustri. Oh, Itu kira-kira, makanya kalau sedikit menyombongkan diri ya, nah, ini menyombongkan Menyombongkan diri, diri. sepertinya alumni TIP ini sangat dibutuhkan. iya benar Pak. Rugi besar kalau nganggur gitu kan. Iya, soalnya kan banyak industri Iya. di seluruh Indonesia bukan udah banyak sekali Pak. Iya, makanya kalau masih ada lulusan TIP yang nganggur, apa itu? Pemalas berarti kira-kira gitu. Berarti kan? dari orangnya ya Pak. Orangnya berarti ya, bukan potensi Iya. yang mereka miliki gitu kan. Iya, Itu kira-kira. Oke. Untuk program studi teknologi industri pertanian nih Pak, ada tidak penjurusan yang didalamin lagi Pak di prodi teknologi industri pertanian ini Pak? Secara formal tidak ada, Oh tidak ada ya Pak. tetapi secara informal itu tadi empat pilar itu. Empat pilar tadi Nah, itu ya, empat Pak? pilar itu misalkan setelah di tugas akhir misalkan ada yang ingin, waduh saya tertarik sekali ke bidang pemasaran. Tentu pemasaran produk agroindustri ya kan, Iya. maksudnya kan. Misalkan keripik misalnya. Saya tertarik ingin mengembangkan pemasaran produk keripik misalnya kan. Sudah, dia mengambil fokus skripsi, Iya, skripsi. itu adalah di Empat pilar itu berarti ya Pak? salah satu Salah dari satu empat dipilih pilar. oleh mahasiswa sendiri berarti ya Pak? Oleh mahasiswa sendiri. Berarti tidak ada penjurusan yang mendalam berarti Enggak Pak? ada. Nggak ada. Memang ini kan terserah mahasiswa apa yang kamu senang. Nah dari situ kita arahkan, misalnya ya kan, wah ketika ada seseorang mahasiswa yang senangnya ke pemasaran tadi, diarahkan pembimbingnya saya, misalkan Pak Tanto misalkan. Tapi kalau yang senang ke lingkungan, ada Profesor Udin misalnya kan, oh ada. Jadi arahnya ke situ pembimbingnya kan, sehingga dia bisa betul-betul bisa menimba ilmu semaksimal mungkin dari pakarnya gitu. Jadi dari kira-kira. empat pilar itu ada pembimbingnya masing-masing ya Ada Pak? pembimbingnya masing-masing. Tetapi pada dasarnya seperti tadi Pak KPS bilang, ya semua dapat semua empat itu Iya, bekalnya, bekalnya. bekal dasarnya dapat gitu kan. Nah nanti tinggal penjurusan, tinggal mau minatnya kemana. Pas Minat tugas sekali. akhir mereka Tugas itu akhir ya, Pak? biasanya akhir. gitu. Jadi, mungkin lanjut lagi kali Pak ya. Ya. Di program studi ini apakah terdapat himpunan mahasiswa juga Pak? Ada himpunan mahasiswa? Kalau HMJ kan adanya di jurusan, Iya. ya jadi sementara masih menginduk, jadi himpunan mahasiswa jurusan teknologi hasil pertanian, isinya ya mahasiswa PSTHP dan PSTIP. Oh, Ya, berarti jadi- masih digabung ya Pak? Masih Masih digabung. digabung, ya. Jadi memang agak ini nih, agak simalakama itu sebenarnya. Sebenarnya judulnya saja adalah himpunan mahasiswa profesi kan. Profesi. Himpunan profesi. Tetapi di dulu waktu itu kalau nggak salah ada di peraturan akademik kita masih HMJ kan, Iya. himpunan mahasiswa Mahasiswa jurusan. Padahal sebenarnya begini, kalau di kita di Unila kan ada jurusan, kemudian di bawah jurusan itu ada PSPS. Iya. Jadi jurusan itu membina beberapa PS gitu. Nah, seperti jurusan kita, nama jurusan kita kan jurusan teknologi hasil pertanian. Mm-mm. Ada 2 PS di situ, PS teknologi hasil pertanian dan PS TIP. Iya. Nah, ketika himpunan mahasiswa itu karena tadi namanya HMJ, Iya HMJ. seolah-olah menaungi profesi industri pertanian dan profesi hasil pertanian kan, jadi satu. Nah, tapi sepertinya ya, saya sebagai ketua PS sepertinya karena ini profesi beda nyata ini. Sebenarnya antara walaupun tadinya adik, Iya, ya adik sama kakak memang nggak beda-beda betul, tapi beda dong. Beda ya pasti. Iya, Pak. beda. Adik kakak memang 2 beradik tapi berbeda gitu Iya. kan. Nah, jadi makanya profesi di mudah-mudahan ya ke depan itu akan bisa Dipisah. dipisah. Sehingga karena ini kita fokus ke profesi, Ya. bukan ke jurusan. Oh berarti yang udah ada himpunan itu di profesi berarti Pak? Iya, profesi. Tapi Makanya di universitas lain ya, sebenarnya mereka kebanyakan begini. Jurusannya teknologi hasil pertanian.
ada mestinya ada juga jurusan teknologi industri pertanian. Jadi nggak kerok gitu Iya. kira-kira kan. Nah, yang ini HMJ-nya HMJ THP Dan TIP. Di sini HMJ TIP. Iya. Nah, cuman karena ini kan polisi pimpinan kita kan. Iya, Kalau mereka oke, bukalah program studi apa namanya? Bukan program studi, bukalah jurusan teknologi industri pertanian, ya buka gitu kan. Benar. Nah, kalaupun tidak, ya mungkin kembali ke himpunan profesi mahasiswa, ya kita buka saja himpunan profesi yang baru. Iya, benar. Gitu, Berarti kira-kira. untuk saat ini masih bergabung di THP, Pak. Masih bergabung. Eh, prestasi apa sih Pak yang mau didapat oleh Fakultas Pertanian program teknologi industri pertanian? Ya, ini mewakili Pak KPS ini tercatat saja ya. Jadi baru-baru ini kan untuk mahasiswa dulu ya. Ya. Mahasiswa terbaik tingkat universitas kan tahun yang wisuda kemarin kan dari TIP. Oh, dari TIP. Ya, Pak? Berapa hari yang 2 minggu yang lalu kalau nggak salah ya. Atas nama Adinda Saskia Salsabila, TIP 18. Jadi lulusan terbaik tingkat universitas. Jadi walaupun baru sudah bisa ini Menghasilkan terbaik. prestasi ya, Iya, Pak. itu salah satunya. Tapi kalau yang lain dari segi kemahasiswaannya misalnya ada juara harapan untuk lomba karya tulis ilmiah ya. Memang walaupun baru tetap mereka ini semangatnya sama dengan kakaknya ya. Kemudian juga ada beberapa resensi buku dan lain-lain. Tapi setidaknya prestasi untuk mahasiswa adalah lulusan terbaik wisuda Universitas Lampung ya, Pak. Seunila. Walaupun berarti udah ada prestasi yang Makanya, membanggakan berarti ya, Pak. Betul sekali ya. Artinya upaya keras kami bersama ya sudah bisa menghasilkan seperti itu. Tapi yang pasti ada juga, bukan ada, memang posisi peran mahasiswa juga penting. Belajarnya rajin, Belajar dan rajin. lain-lain. Iya. Pasti itu. Kalau nggak gitu. Kalau gitu nggak bisa. Terbaik juga ya berarti, Jadi Pak. salah satu kebanggaan TIP. TIP. ya. Walaupun baru tapi udah menghasilkan Sudah terbaik jadi terbaik Universitas Lampung ya. se-Universitas Nomor Lampung. 1 berarti, Pak. Betul. Nomor 1. Kalau nggak salah IP-nya 3,93 dan tidak sampai 4 tahun. Iya, Dan dari itu bulan. bukan hanya itu, memang dia tadi harus belajar ini karena ini indikasinya apa? IP-nya tinggi. Iya. Agar bisa terbaik, dia harus aktif juga di kemahasiswaan itu. Iya, di Berarti himpunan- dia himpunan aktif di itu. himpunan ataupun di senat ya. Iya, benar, Pak. Harus aktif. Terus kemudian yang dibimbing oleh Pak KPS langsung, dia ikut program magang Wah, MBKM. itu kan Kelihatannya memang itu pengaruhnya cukup signifikan ya. Selama pada saat sebelum penyusunan 1 semester kan mereka ditaruh di industri. Ya. Nah, jadi ternyata itu pengaruh juga. Udah anaknya bagus, ditambahin pengalaman yang baik, tambah bagus. Nah, memang langsung dipegang oleh Pak KPS. Jadi memang jadi role model lah. Iya, kira-kira role model, demikian, benar, ya. Iya. Memang kalau masih baru tuh harus menciptakan sesuatu role model. Akhirnya ini loh kami. Nah, Iya. selanjutnya kami bisa lebih. Tapi itu jadi beban, jadi motivasi. Iya. Selanjutnya harus kami cari lagi ya Pak KPS ya. Iya, itu kan dia yang tahun awal kemarin itu ikut yang namanya magang bersertifikat. Mungkin di FISIP juga ada seperti itu. Nah, itu tahu nggak? Dia kalau nggak salah 6 bulan itu digaji 7 juta. 6 bulan 7 juta, Pak. Bukan sebulan. Sebulannya 7 juta. Iya. Oh. Makanya ketika lolos seleksi magang bersertifikat itu saingannya dari universitas seluruh Indonesia kan. Iya, benar. Jadi artinya memang anak ini udah, saya pikir memang luar biasa Luar gitu biasa. ya. Punya kemauan yang jelas kan. Kalau nggak punya modal bagus tadi mungkin daftar aja enggak dia kan. Iya, benar. Nah, karena modalnya bagus dia daftar. Gitu. Dan kemampuan dia juga Iya. berarti, Pak. Bersaing dengan mahasiswa lain di seluruh Indonesia, dia terima gitu kan. Alhamdulillah, artinya memang pilihan. Memang banyak magang bersertifikat, tapi kadang-kadang kita lihat ini memang ibaratnya itu agak mudah di sini. Iya. Oh, di sini agak mudah. Tapi untuk dia ini yang sulit, Iya. tapi dia bisa masuk. Nah, itu Karena yang- kemauan dari dia juga berarti. kira-kira gitu. Berarti balik lagi ke mahasiswa juga berarti ya, Pak. Iya, kembali ke mahasiswa. Perusahaannya juga bagus lah secara nasional internasional kan. Iya. Dan ternyata pada saat penyusunan tugas akhir berkontribusi. Iya. Oh, bukan kontribusi juga dari perusahaan itu, Pak. Artinya ada kontribusi lah, jadi dari magang bersertifikat tidak hanya magang bersertifikat tapi bisa diambil ke sebagai topik tugas akhirnya dan memang berbeda gitu kan. Makanya pada kesempatan ini kami juga mendukung supaya program bersertifikat tetapi yang kompetitif ya, Iya. Pak Harun ya. Memang dia kompetitif tadi, nggak sembarang masuk. Ternyata
ada kompetisinya dulu baru bisa masuk ke perusahaan tersebut. Benar. Oke Pak, pesan untuk sobat Unila yang ada di rumah nih Pak, untuk mahasiswa baru yang ingin mendaftar di teknologi industri pertanian nih Pak, apa pesannya Pak untuk mahasiswa baru ini Pak? Oke, jadi ini yang menarik itu ya. Untuk mahasiswa baru ya, yang artinya sekarang masih SMA ya. Iya. Saya kira pertama-tama kalau kalian, lulusan SMA tentunya kan, melihat seperti apa agroindustri yang tadi sudah saya ceritakan, kalian tentu tidak akan ragu-ragu untuk memilih jurusan teknologi industri pertanian atau TIP. Kenapa? Karena ternyata ibarat lahannya itu ya ladangnya itu luar biasa gitu kan. Jadi karena luar biasa, saya kira juga prospeknya juga setelah lulus dari sana besar ya. Besar sekali. Mau swasta, wirausaha, entrepreneur oke. Mau jadi peneliti, jadi yang macam-macam. Tapi kita selalu sarankan kalau sekarang ini wirausaha ya. Kenapa wirausaha? Saya katakan kalau kalian nanti masuk TIP itu prospek. Karena itu tadi kan, apalagi yang kalau bukan industri yang kita cari sekarang ini. Iya benar Pak. Ya. Jadi suatu negara itu maju kalau banyak industri. Nah, sebenarnya tantangannya di situ ya. Jadi kalianlah yang anak-anak SMA sekarang, artinya mereka lah yang ditantang agar ikut mengembangkan agroindustri ini. Benar sekali. Berarti Gitu itu ya. pesan buat mahasiswa baru yang masuk Iya. TIP ini jangan ini Pak ya, jangan ragu berarti Jangan Pak. ragu-ragu. Karena prospek depannya sangat Prospeknya, saya kadang-kadang berpikir kalau untuk urusan dunia usaha, urusan ekonomi, ini bukan seolah-olah tentang ketua PS lagi. Saya kira itu paling prospek. Iya, benar Pak. Ya, karena kita sesuaikan dulu dengan bumi Indonesia ini. Iya. Dan itu tantangannya masih besar sekali, bukan hanya tantangan negatif, tapi tantangan dalam arti peluang gitu kan. Peluang ke depannya berarti. Peluang ke depannya itu luar biasa. Sangat menjanjikan berarti Iya. Pak. Karena apa? Karena industri pertanian itu yang diburu adalah nilai tambah. Nilai tambahannya Pak. Kalau sudah berburu nilai tambah ya sudah, apalagi. Jadi saya harapkan jangan ragu-ragu. Jangan ragu karena memang memang bagi saya seolah-olah terlambat kita ini ada buka program studi TIP. Mestinya udah dari 2 tahun sebelumnya Pak. Dari dulu kira-kira begitu. Oke. Mungkin Bapak ada yang mau ditambahkan Pak? Ya, jadi saya menambahkan memang jangan ragu memilih PSTIP FP Unila ya. Karena kami juga selalu melihat gitu kan, dan kami juga jamin bahwa kuliah di TIP FP Unila sama dengan di IPB, sama dengan di UGM, sama dengan di Brawijaya. Mengapa demikian? Kami punya 11 mata kuliah penciri. Nah, itu ada di mana-mana. Jadi kuliah di sini sama saja, hanya beda tempat saja. Beda nama aja. Tetapi yang perlu diingat adalah kita punya advantage bumi agroindustri di Lampung. Iya. Itu yang harus diingat ya. Jadi jangan ragu para calon mahasiswa memilih ke PST, Teknologi Industri Pertanian, jurusan Teknologi Pertanian, Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Jangan takut berarti ya. Jangan ragu. Jangan takut dan jangan ragu. Terutama jangan ragunya. Iya. Karena kami pada sama saja Iya. mau kuliah di sini karena kami sudah istilahnya secara mutu sudah dijamin. Ya, dijamin. Tadi kan mata kuliahnya sudah sama, ketemu di mana, isinya juga sama, tinggal tergantung mana, dan kita lebih dekat sebenarnya dengan bumi agroindustrinya di Lampung ini. Iya, semuanya ada di Lampung ini Pak. Betul sekali. Perindustriannya. Oke, Itu dari baik. saya. Terima kasih Pak ya sudah berbincang-bincang Oke. siang ini untuk ngasih tahu pada sobat-sobat Unila. Ya. Oke, terima kasih. Sama-sama. Oke, sobat Unila, demikian bincang-bincang saya bersama Kaprodi dari jurusan Teknologi Industri Pertanian. Sampai berjumpa lagi. Terima kasih.